Halo anak-anak. Nah, kita akan belajar PPKN bersama Bu Yanti. Kali ini materinya adalah pelaksanaan kewajiban. Nah, kemarin kita telah belajar tentang hak. Hak itu apa? Hak itu sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Yang harus kita hormati, harus kita hargai. Tidak boleh merampas atau mengambil hak orang lain ya. Ingat itu. Kemudian kita akan belajar kewajiban. Pertama kita akan belajar pengertian kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh kewajiban dilaksanakan dengan asal-asalan, dengan seenaknya saja. Oke. Nah, ini kewajiban harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya kan? Contohnya ketika kewajiban kamu adalah belajar, kamu harus melaksanakan belajar dengan penuh tanggung jawab, dipahami betul-betul materinya, jangan belajar asal-asalan. Nah, kalau kamu belajar asal-asalan, berarti kamu melaksanakan kewajiban tapi tidak dengan tanggung jawab ya. Kemudian jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan berdampak pada hak orang lain. Tentu kamu nggak merapikan mainanmu, nah orang lain, ibumu misalnya, ibumu jadi terampas haknya, harusnya rumah bersih jadi berantakan gara-gara ulahmu, ya kan? Nah, ini anak-anak ya, contoh kewajiban di rumah. Yang pertama, ketika kita melihat televisi sudah selesai, harus dimatikan supaya tidak boros listrik dan supaya kamu juga ganti aktivitas, ganti belajar, ganti membantu orang tua gitu kan. Jadi pekerjaanmu nggak hanya nonton TV terus. Terus merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nah, kewajibanmu setelah bangun tidur harus segera merapikan tempat tidur. Jangan ditinggal dalam keadaan berantakan, oke? Merapikan mainan setelah bermain. Nah, yang bermain kan kamu ya. Kamu wajib membereskannya. Jangan menyuruh orang lain untuk membereskannya. Yang bermain siapa? Kamu kan? Nah, menghormati orang tua. Nah, anak-anak, orang tua ini adalah orang yang wajib kamu hormati karena mereka sudah memberikan segala-galanya untuk kamu, berkorban banyak untuk kamu yang kamu nggak bisa membalas jasanya. Jadi wajib kamu hormati, kamu wajib berperilaku sopan santun, rendah hati kepada orang tua ya. Nggak boleh dibentak, nggak boleh dipukul, nggak boleh dihina. Nah, harus dihormati. Terus menjaga kebersihan rumah. Rumah ini adalah membersihkan rumah ini kewajiban seluruh warga rumah, termasuk kewajibanmu. Jadi kamu juga ikut berperan membersihkan rumah, oke? Menghargai makanan yang telah tersedia ya, kamu bersyukur sudah diberi rezeki oleh Tuhan lewat orang tuamu ya, kamu harus menghabiskan makanan tersebut. Jangan mengeluh karena di luar sana masih banyak orang yang belum bisa makan seperti kamu ya, bersyukurlah. Kemudian membuang sampah di tempat sampah supaya tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Ini hal kecil yang bisa kamu lakukan dan harus kamu lakukan ya. Contoh kewajiban di sekolah, misalnya datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Kamu juga tidak ketinggalan materi pelajaran, oke? Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Iya, sekolah ini mari kita jaga kebersihannya, dan kebersihan sekolah ini kewajiban seluruh warga sekolah. Melaksanakan piket kelas betul. Ketika piket kelas sudah terjadwal, nah kamu harus melaksanakannya. Jangan melarikan diri ya. Nah, orang yang melarikan diri saat piket itu tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, ya kan? Memperhatikan guru ketika sedang mengajar ya, perhatikan guru dengan fokus, pahami materinya, jangan ngobrol sendiri, jangan ngalamun, jangan tidur. Nah, membaca buku di perpustakaan dengan tenang ya, karena orang lain juga kepingin tenang di perpustakaan itu. Jangan buat gaduh ya, kamu harus tenang, keep silent. Oke. Nah, ini kewajiban di masyarakat anak-anak, menjaga fasilitas umum. Kamu juga ikut merawat, menjaganya supaya awet. Jangan kamu coret-coret. Kalau ada tempat sampah ya jangan kamu tendangi ya kan. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Oke, kamu membantu semampumu. Membuang sampah di tempat sampah ini harus dilaksanakan ya.
Tidak menginjak-injak rumput taman, iya, karena akan merusak lingkungan alam. Merapikan mainan setelah bermain, iya lah, siapa lagi yang akan merapikan kalau bukan kamu. Mematuhi aturan lalu lintas, betul, harus kamu patuhi karena supaya tidak merugikan dirimu sendiri dan orang lain, ya kan. Menjaga saluran air, ya, supaya tidak banjir, supaya tidak bau, supaya tidak banyak penyakit yang datang, kecoa, tikus pada bersarang di got-got gara-gara ada tumpukan sampah. Oleh karena itu, kewajiban kamu ikut menjaga supaya saluran air di lingkunganmu tetap bersih dengan membuang sampah di tempatnya. Nah, manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban itu apa, Bu Yanti? Contohnya, ketika kamu merapikan mainanmu, manfaatnya apa ya? Tentu saja rumahmu bersih. Akibatnya jika tidak melaksanakan ya rumahmu jadi berantakan, mainanmu mudah rusak karena ketendang sana ketendang sini, ya kan. Nah, ketika kamu datang ke sekolah tepat waktu, manfaatnya kamu tidak ketinggalan pelajaran, dan akibat ketika tidak melaksanakan proses pembelajaran pasti akan terganggu karena kedatangan kamu, ya. Nah, kewajiban melaksanakan piket kelas, tentu saja manfaatnya kelas jadi bersih, kamu nyaman untuk belajar di kelas tersebut. Ketika akibat tidak melaksanakan piket, ya kamu nggak nyaman belajar, kelasnya tentu akan kotor, ya. Ketika menjaga fasilitas umum, manfaatnya semua mendapat fasilitas umum dengan baik, dengan bersih, mendapat haknya menggunakan fasilitas umum dengan baik. Akibatnya ya fasilitas umumnya jadi rusak kalau kita tidak menjaganya. Orang tidak nyaman menggunakan fasilitas umum. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.